Selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Selamat datang di Andre Cyber Channel, My Quality Time with Jesus. Bagi teman-teman yang mau mendukung pelayanan saya, boleh subscribe, comment, like, and share kepada komunitas-komunitas yang lain, agar teman-teman juga bisa diberkati. Alright, pagi hari ini ya saya mau sharing judul temanya hari ini, untuk diri kita sendiri, for myself, ya. Firman-Nya di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah engkau ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu ketika seseorang ya, atau teman, atau bisa juga saudara ya, melukai hati kita, maka respon yang paling tepat adalah apa? Dengan mengampuni, ya. Respon yang paling tepat adalah dengan mengampuninya. Sayangnya, faktanya, kita selalu merasa apa? Merasa rugi. Rugi jika melakukan hal itu ya, melakukan mengampuni. Rugi dong. Enak aja. Nah, dia yang telah melukai hatiku, kok aku harus mengampuninya begitu saja? Memang ini yang terjadi. Kerap kali pengampunan dianggap pemberian kepada orang yang melukai hati kita, sehingga kita merasa apa? Merasa rugi jika melakukannya. Namun, dengar baik-baik ya, perhatikan saya. Pernahkah Anda berpikir dan menyadari bahwa pengampunan sebenarnya adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Jadi, kita melepaskan pengampunan yang pertama-tama itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk orang yang melukai hati kita. Itu. Dengar baik-baik ya. Perhatikan. Lihat saya ke depan. Pernahkah Anda semua berpikir bahwa sakit hati benar-benar bisa membunuh kita loh? Sakit hati membuat kita marah dari waktu ke waktu. Sakit hati membuat kita kehilangan sukacita, menghapus tawa dalam hidup kita. Sakit hati membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tidur pun tidak nyenyak. Bekerja jadi tidak fokus. Bahkan kesehatan kita pun bisa terganggu loh. Setiap hari ya, setiap hari nih pikiran kita dipenuhi dengan dendam dan hanya berpikir bagaimana kita bisa membalas orang yang sudah mengecewakan kita. Ya, awas kamu, itu nanti tunggu saja ya. Biasanya kita berpikir seperti itu. Tunggu tanggal mainnya, tunggu, saya akan balas pada waktunya. Belum lagi kita jadi uring-uringan ya, nggak jelas ya, uring-uringan nggak jelas. Kalau mendengar
kabar bahwa orang yang melukai hati kita ya, ternyata menjadi apa? Lebih sukses, lebih kaya dari sebelumnya. Setiap hari kita pun marah-marah. Jika keadaan kita seperti itu, apakah kita masih berpikir bahwa adalah rugi jika kita memberi maaf atau mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita? Halo, dengar baik-baik. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ini terutama untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu sungguh rugi jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat, dengar baik-baik. Perhatikan ya, ingatlah bahwa kepahitan adalah sama seperti kita minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Ini yang terjadi. Mustahil kan? Mustahil jika kita ingin melanjutkan hidup dengan langkah yang ringan. Putuskan untuk mengampuni mereka yang telah melukai dan menyakiti kita. Kenapa? Di saat kita melepas pengampunan, kita akan mendapatkan hidup kita kembali. Kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dalam hati. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami anugerah, membuka mata kami bahwa pengampunan adalah anugerah. Karena kami sudah diampuni, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami. Jadi kami akan meneruskan anugerah, kami akan memberikan pengampunan pada orang yang bersalah pada kami. Ampuni dia, berkati dia Tuhan. Beri kami kekuatan, beri Roh Kudus untuk terus memampukan kami, untuk terus bisa mengampuni. Walaupun itu berat, tapi kami pasti bersama Roh Kudus kami akan melakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Indonesia di dalam hatinya Tuhan. Indonesia diproteksi Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Ada banyak penuaian jiwa-jiwa di Indonesia ini. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Be a blessing to all. Tuhan Yesus memberkati. Amin.